Itu kan kita sendiri dari RT wah tak nutup sendiri, Jadi kita sendiri dana sendiri, ya peran Ya. dari masyarakat sendiri. Persis seperti mungkin waktu kita berjuang itu kan. Orang ya akhirnya engko nak ya urip dhewe mungkin seperti itu ketahanan sendiri-sendiri. Nah, waktu itu kemarin kita juga apakah ngobrol dengan teman-teman kami ini apakah apa arahnya tuh seperti apa itu kita itu mau di apa diarahkan ke tadi apa namanya istilahnya kemarin itu Mas Abi ngobrol bareng relawan. yang apa ketahanan genetik sendiri itu namanya apa? Immunity. Nah, herd immunity-nya itu ya arahnya kan seperti itu. Jadi terus ngomong-ngomong tentang toko yang boleh dibuka sama nggak boleh dibuka oleh pemerintah langsung. Iya. Nah, kan kita banyak nih kayak mall-mall dibuka, tapi kok malah pasar nggak dibuka. Nah itu menurutku kamu sendiri itu seperti apa? Ya, nek menurut kami ini Mas, ternyata mall itu ternyata itu menjadi roda penggerak utama Indonesia. Jadi Dibanding roda masih ekonomi, pelajaran. maksudnya. Iya, roda ekonominya itu ternyata mall. Bukan pasar tradisional. Ternyata seperti itu karena toh nyatanya karena budaya Mas. Ini kan sudah peralihan ke pasar toh Mas. Ya. Kita itu belanja di pasar tradisional itu kan kebutuhan pokok. Sementara orang Indonesia kan kebutuhan tersier itu juga lebih banyak toh Mas. Ya. Baju misalnya. Ada ya ora iso ngarani ning pasar. Ya. Mesti luwih seneng nyandang dibanding tuku ngelih pun kita iso diempet. Aku tak tuku ini. Yang ada itu kan di mall. Misalnya seperti itu. Jadi lebih kebutuhan sekunder itu ternyata lebih dominan dibanding kebutuhan primer. Jadi itulah mengapa kenapa pemerintah tuh nggak bisa menutup yang Ya nama salah mall. satunya itu. Saya nggak tahu itu mungkin Ada orang dalam mungkin Gus Dodi yang lebih paham tadi itu yang 9 mungkin apa itu Jadi gimana Gus? Untuk menanggapi itu Gus? Yang mana? Yang tadi itu yang penggerak itu. Ya, terlepas dari itu menjadi penggerak roda ekonomi setelah statement resminya gitu kan, tapi bagi kami gitu ya di ujung tombak kami tidak akan mempertaruhkan saudara-saudara kami untuk lepas begitu saja tanpa pengawasan, walaupun sebenarnya ini tugas pemerintah sepenuhnya. Cuman artinya bahwa penyadaran masyarakat sudah semakin tinggi. Ya, mau mall dibuka dan tidak selama kalian keluar itu sama saja beresiko sama. Dengan orang mau ke mall mau bekerja itu sama. Asalkan protokol kesehatan dipakai kan silahkan saja. Cuman pertanyaan saya berikutnya adalah sejauh mana pemerintah mengedukasi masyarakat untuk mengenai kesadaran dan kedisiplinan dalam memenuhi protokol kesehatan. Jadi kalau saya sih tidak mau berpolemik urusan dengan pemerintah. Yang penting poskoku melaku, ya toh, aku nyemproti. Kalau saya baru bisa berperan di tingkatan perdukuhan, RT atau yang paling kecil sekalipun ya mungkin baru itu yang bisa saya lakukan gitu kan. Kalau saya punya kekuasaan mungkin tak lockdown total nih kan gitu. Itu tak openi ora lockdown tak toke. Jadi kenyataannya Ya masyarakat kenyataannya silakan masyarakat berpendapat. Tapi kalau saya dengan jajaran pengurus RT dan Satgas wilayah saya katakan kita bertanggung jawab sepenuhnya kepada warga yang dikarantina. Gitu kan. Jadi karantina berbeda dengan isolasi, saya sering tekankan ke warga. Jadi walaupun cukup kecil ya, maksudnya tadi isolasi sama karantina itu beda. Loh, kalau karantina ini kan sehat kesehat ya. Jadi kita sehat, terus kemudian karena perjalanan jauh atau daerah dari wilayah merah gitu ya, masuk ke wilayah kita, tapi dia punya surat sehat. Ya kita karantina 14 hari. Tapi kalau isolasi ini kan memisahkan orang sakit ya dengan orang yang masih sehat. Makanya saya bilang kalau karantina mandiri gitu kan, itu sama kewajibannya dengan isolasi. Cuman kalau di tingkatan Satgas itu harus lebih memperhatikan ketika ada yang isolasi. Gitu kan. Karantina tetap kita kasih sembako, ya. Tetap kita prosesnya sama 14 hari juga. Dalam rangka memutus mata rantai. Cuman karena memang tidak semua edukasi ini masuk ke masyarakat sehingga antara karantina dengan isolasi sering dikebiayai sama. Nah, ini yang kemudian menjadikan kami yang di Satgas dan beberapa jajaran kepengurusan RT gitu kan itu memberikan edukasi ke warga bahwa jangan takut ketika kemudian dikarantina. Bukan berarti kemudian kalian ini dianggap sakit, dianggap ini enggak. Ini demi semuanya. Kalau memang jenengan merasa pada melakukan perjalanan jauh luar kota gitu kan dan daerah yang kalian tunjukkan melewati zona merah, kalian aktivitas di situ,
ya ini demi kesehatan saja. Jadi kalau saya sih mensikapi mal dibuka mau tidak, saya kira ada yang lebih paham secara ekonomi, karena saya bukan ekonom, kebetulan saya orang teknik, jadi saya di lapangan gitu kan. Secara psikologi masa saya cuma mengatakan bahwa masih sangat jauh menurut kami untuk menegakkan kedisiplinan di tempat-tempat umum untuk tidak bergerombol. Jangankan itu saja, kita saja gitu kan. Sing jenenge nggo masker yang kadang risih kan gitu. Coba sampean ono sing apane sing perawan-perawan ayu-ayu kae. Tonton kono nggo masker ora gelem mergo napa wedake larang kok ditutupi kan. Oh sing bagus-bagus lagi berdo pos salon kae kono nggo masker ya ora gelem. Kan ngono. Makanya saya dulu sering bilang tuh orang ketika kemudian pergi gitu kan di jalan dia pakai masker itu sebenarnya kan untuk dirinya sendiri. Sampai hari ini saja baru mereka paham kan. Mereka kemudian ranggo masker apa gergen ketok jenggote tambah dawa, bringose sing kaya lele ngono kan. Kalau saya pakai masker dari dulu saya keluar pakai masker karena saya takut dikenali kan. Saya orang famous maksudnya. Kan gitu. Jadi artinya ya saya dengan kawan-kawan di Sewon ini sebenarnya sering komunikasinya pada tingkatan teknis karena beliau-beliau ini adalah ada komando jelas dari induk organisasinya, sementara kalau saya ini kan sebenarnya cuman apa ya, panggilan hati dan panggilan jiwa, dan lebih penting lagi bahwa kita ini foto-foto bang insomnia nggak bisa tidur malam gitu kan. Saya turu lah insomnia akut gitu ya. Jadi ya wes daripada melek orang ngopo-ngopo yuk nggak posko. Tapi alhamdulillah tanggapan warga cukup positif. Di situ ada Pak Humas, ada Pak RT sekalian. Jadi kita sering komunikasi dan lintas dengan kawan-kawan relawan ini fungsinya apa? Ketika kami tidak paham di posko kami tentang perkembangan di luar gitu, nah kami bisa minta tolong mereka. Ya itulah enaknya. Saya bilang hikmah yang tadi dikatakan oleh Kang Son itu bahwa ya pandeminya ada fungsinya juga. Akhirnya kawan-kawan Muhammadiyah gitu, kawan-kawan dari Sewon Utara bisa sampai sini. Saya yang belum sampai ke sana gitu kan. Saya takutnya saya di sana nggak bisa ngerokok kan. Gitu. Jadi mereka yang tak undang ke sini kan gitu kan. Di sini bebas ya gitu. Di sini bebas. Asal rokoknya rak nyolong kan. Gitu kan. Kita sediakan. Alhamdulillah selama ini ya kita tidak, walaupun tidak punya induk secara khusus seperti kawan-kawan MCC, tetapi kawan-kawan Laskar ini yang tidak di ring satu, artinya tidak menjadi relawan, mereka yang mengusahakan. Yang mengusahakan. Jadi kita memang bagi ada tim yang khusus memang dari awal sudah terjun di lapangan, baik penyemprotan dan lain sebagainya, yang di garda depan itu tidak kita rolling, biar sak mati nih. Yang lain itu ya, yang lain kalian mengupayakan itu kan bagaimana kami bisa bertahan, termasuk logistik, dan kita bekerja sama dengan beberapa partner kita seperti Mualaf Center gitu ya, seperti Muslim United itu. Alhamdulillah selama ini kita terjalin bagus gitu kan, sehingga ketika kita sambat orang mangan ya mesti alhamdulillah rakyat tang beras rong kilo ya tekan. Dan inilah sebenarnya bagi saya, apapun yang hari ini gitu kemudian pemerintah canangkan, saya tidak akan berpolemik terlalu panjang. Saya tetap posko saya berdiri dan diizinkan karo RT ini dengan jajaran pengurus, alhamdulillah. Tapi misalkan kon nutup ya ora apa-apa, saya alhamdulillah meneh. Aku yang ngono to. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga saudara-saudara kita yang terdekat. Kalau istilah kita apa? Kowe njogo aku njogo kowe. Ngono wae. Simpelnya begitu. Jadi mau dibuka, pasar dibuka silakan. Tapi kita pesan pada jajaran yang ada di wilayah posko khususnya tetap penuhi protokol kesehatan. Masker tetap, jauhi kerumunan yang tidak penting, artinya si nongkrong yang kafe ya dihentikan gitu kan. Toh selama kemarin kita 2-3 bulan kita tidak nongkrong di kafe, kita tidak ngopi di restoran, kita tidak karaoke gitu kan, di tempat hiburan ya tetap urip toh. Nggak mati. Ya, nggak mati kan kita ndak ke mall beli baju baru pun kemarin juga kita ndak mati kok. Gitu kan, mung bakule yang mati alon-alon tak. Nah, makanya dari situlah kemudian ada pertimbangan namanya ekonomi. Silakan. Kalau yang ahli ekonomi silakan berjalan, dan kami di lapangan ujung tombak ya aku istiqomah nyemprot wae. Itu di situ tok. Saya cuma begitu simpelnya. Jadi kalau misalnya menurut kawan-kawan MCC ini kegiatan ada gaungan yang dicanangkan pemerintah tentang new normal ini kan ada juga yang menyurutkan peran relawan lah di situ. Apa yang membuat kawan-kawan MCC ini tetap mendirikan adanya posko relawan, yang mana padahal di
zaman normal ini relawan tuh seperti kayak diredupkan lah. Apa Ya. mungkin yang menjadi motivasi? Kalau saya sendiri sih dengan teman-teman ini kan berangkat dari tadi ya satu komando Muhammadiyah. Sebenarnya itu sih, cuman kedua karena kami ini juga dilalah punya visi keikhlasan yang sama, terutama tadi itu ya. Kami ini sangat meresapi tadi itu ya masalah kita itu memelihara satu nyawa itu sama artinya memelihara seluruh itu, karena itu kan yang selalu kami sampaikan ke teman-teman ini. Jadi ya setiap saat harus kita panggil. Seandainya pas di posko itu cuma ada 1, 2, 3, tapi mereka dengan kesibukan teman-teman. Tapi begitu kita yuk, ada jadwal, ada kegiatan di posko, misalnya penyemprotan ataupun juga pelatihan ada pelatihan masalah dekontaminan ataupun juga masalah ada panggilan pengukuran dan sebagainya, itu selalu kita siap seperti itu. Dan ya tadi sama seperti yang Gus Dodi sampaikan, insya Allah kita itu meringankan orang itu, insya Allah juga akan dimudahkan urusan kita pun juga. Masalah logistik itu alhamdulillah kami nggak pernah kelaparan, walaupun setiap hari kami ini yo mikir. Pertama saya ini wah sesuai kepiye, karena kami ini yo walaupun satu komando tapi kan dibantu Lajis, tapi kan yo nggak elok karena Lajis itu punya banyak kegiatan yang juga harus punya proporsi yang sama. Tidak hanya urusan kebencanaan, tapi mereka juga menyantuni tadi itu ya. Ketahanan di belakang itu kan Lajismu terus sekarang ini kan di garis belakang. Yuk, Pak Hani sik kuat tenan, jangan sampai kok ki malah ngeleh dadi kriminal kan ya repot masyarakat ini kan. Ini yang selalu kami sampaikan ke teman-teman Lajis yang berada di garis, sekarang berada di garis belakang. Kemarin sejajar kami depan, sekarang mereka berposisi di belakang untuk mengamankan zona tadi itu, zona hijau tanda kutip pangan ya. Logistik. Iya, logistiknya itu kita amankan dulu. Iya, bagaimanapun perang logisnya nggak kuat yo. Semaput juga, apalagi yang dikonsumsikan mesti yo emotion. Seperti yang kata Gus Dodi sampaikan, kedisiplinan di lingkungan itu memang banyak orang itu harus banyak belajar. Bahkan Amerika pun dulu ngece Indonesia senane mau perang wae, mereka sudah sampai ke bulan, sekarang ternyata sama, lagi belajar PHBS. Karena Amerika pun yang meninggal sekarang kan sudah 120.000 sampai hari ini masalah corona. Mereka pun juga sekarang belajar PHBS sama seperti Indonesia, belajar bareng tadi. Jadi sebenarnya kalau ada yang teman-teman yang jumawa tentang Covid itu sebenarnya sangat aneh ben ajaib tadi itu ya. Kalau mau berkiblat ke Amerika, mereka pun sekarang sudah PHBS sendiri juga. Mereka pun sayang nyawa juga kan itu. Mau berkiblat ke Arab Baitul Rahman juga masih ditutup. Maka juga masih ditutup, Mas. Nah, hal seperti itu. Jadi sama seperti ini kami dari Pak Haidar Nasir itu terutama untuk masalah ibadah ya. Statement Pak Haidar itu masih sangat kita pegang, jangan pernah jumawa dalam hal beribadah tadi itu. Karena pandemi ini sangat luar biasa dan tidak hanya corona saat ini ya, namanya Bandung dulu juga sebelumnya juga ada kasus lepra. Sudah kemudian ada pandemi masalah flu Spanyol yang pernah melanda di negara kita. Apakah itu bagian dari konspirasi dan apa biar dia mengenal? Saya kan cuma itu. Bagi saya seperti dengan Gus Dodi dan juga mungkin teman-teman ini, sebenarnya adik ya dibentuk kerelawan ya kita pikiran kita ya relawan, nggak usah ke sana kemari, nanti takutnya akan mengurangi keikhlasan dalam hal kita. Ya nek mau ngrungokke ujaran kita ya cukup sharing, kita tuangkan dalam hal obrolan kecil, tapi jangan sampai mempengaruhi dalam hal kaki kita, Mas. Jadi hanya ya sampai rambut aja. Jangan sampai termakan dengan kita akhirnya memberatkan ketika kita melangkah tadi itu. Ya, karena kita sudah nek ngopi mesti jelas ringan terus, Mas. Maksudnya politik rada abot itu, Mas. Mungkin mau ditambahi Mas Ujang ini. Bang ini di medsos ya. Salah satu lagi. Iya, Salah satu ya. Dari lewat kami itu dari MCC waktu pas penguburan tuh tengah malam. Yang penting satu kata dari kami itu Jawil Jundil. Ya, itu apa itu maksudnya Jawil Jundil? Ya 2 kata itu. Jawil Jundil itu diminta dari komando siap ada pemahaman, kami langsung pada siap gitu lah. Nggak mikir apa-apa. Yang penting alasan kemanusiaan. Waktu itu baru tiduran, ini ada pemahaman. Gerigah. Yang penting sopirnya itu loh. Aku dan dimakai nilai HP nek ana panggilan. Ini kebetulan teman Dewa ini driver ambulan kami yang biasa membawa jenazah untuk kami. Ini nek ana sing ngeyel silakan ya Pak Dodi. Ditraining sama Pak Tri sama Mas Abi ini. Kok bisa tidurnya? Sambil diminum. Cara ngopi santai wae. Monggo Paris. Kopinya enggak minum kopi apa? Oh, itu humas coba ditanya humasnya tuh kan. Moga Mas Abi mau nambah ini mantan ketua pramuka kota ini, walaupun supir ambulan. Ya kalau dari saya sendiri kan mungkin di bagian driver ambulan khususnya, bahkan terus
Kalau terkait new normal ini mungkin secara keseluruhan di Indonesia ini masih belum saatnya untuk diterapkan karena